semua, jumpa lagi dengan saya Yulianti Nurhalina. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, yaitu tentang katekese. Nah, katekese sendiri itu berasal dari kata catekein dan catechesis. Akar katanya itu adalah cat dan eko, artinya gema atau gaung, di mana kita memberikan pengajaran menggemakan keluar kepada orang-orang. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, katekese adalah pengajaran agama. Dari kedua istilah di atas, disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan dan pengajaran yang diterima tidak berhenti pada satu arah saja. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian latar belakang penyelenggaraan katekese. Latar belakang katekese ini dimulai dari diri Yesus sendiri, yang pada masanya melakukan banyak pengajaran-pengajaran kepada banyak orang. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa Yesus mengajar? Nah, jawabannya itu, karena Yesus sendiri adalah guru, maka dia mengajar, yang dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13. Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13 ini menjelaskan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dari Injil ini sendiri kita tahu bahwa Yesus benar-benar guru, ya, di mana ketika dia mengajar, dia menyatakan dirinya sebagai guru yang sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, apakah katekese itu berakhir sampai pada saat itu saja, pada saat Yesus saja? Nah, jawabannya itu tidak ya teman-teman. Dari Yesus, katekese dilanjutkan oleh para rasul, murid-murid Yesus sendiri. Nah, pertanyaannya muncul kembali, yaitu mengapa para rasul mengajar? Jawabannya adalah karena adanya perutusan. Diutus oleh Yesus Kristus sendiri, yang dapat kita lihat di dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Nah, di mana dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 ini menjelaskan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Nah, di dalam Injil ini kita ketahui bahwa Yesus Kristus sendirilah yang mengutus para muridnya untuk mewartakan atau melakukan pengajaran seluruh dunia. Dan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh para rasul ini terus-menerus berlanjut, yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Nah, di mana di dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42 ini menjelaskan, dan setiap hari mereka melakukan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dari Kisah Para Rasul ini juga kita sekarang mengetahui bahwa pengajaran para rasul ini terus-menerus berlanjut, di mana diberitakan mereka mewartakannya kepada banyak orang, di mana mereka di sini memberikan pengajaran atau pewartaan bahwa Yesus sendiri adalah Mesias. Nah, daripada Yesus Kristus itu sendiri tadi terus dilanjutkan katekesinya oleh para rasul. Nah, katekesi ini juga tidak berhenti sampai kepada para rasul saja, namun terus berlanjut sampai kepada hierarki gereja, yang kemudian diteruskan oleh para hierarki gereja sampai kepada saat ini. Di mana hierarki gereja ini sendiri itu terdiri dari 3 golongan umat. Yang pertama umat dasar, yang kedua umat inti, dan yang ketiga umat berjabatan. Nah, dapat kita lihat dalam Kitab Hukum Kanonik nomor 776, di mana di sana juga dijelaskan kita sebagai umat awam ikut serta dalam pengajaran iman sejak kita menerima sakramen baptis. Menerima sakramen baptis artinya ambil bagian dari tritugas Yesus, yaitu imam, raja, dan nabi. Di mana imam menguduskan, raja memimpin, dan nabi mewartakan serta melayani. Nah, dalam tritugas Yesus yang pertama yaitu sebagai imam, itu dia menguduskan, dan juga dapat sekarang kita lihat dengan membaptis.
di mana mereka menjadikan manusia-manusia baru. Nah, perintah membaptis sendiri jangan kita artikan secara parsial saja, namun harus kita pahami perintah membaptis artinya kita secara terus-menerus menghidupi rahmat baptisan. Meskipun kita orang awam ataupun umat awam, kita dapat ikut terlibat membaptis, bukan hanya membaptis secara darurat, namun kita ikut membaptis orang lain melalui tindakan dan perbuatan kita, di mana kita menghidupi rahmat baptisan itu sendiri. Nah, rahmat baptisan ini seperti yang kita ketahui, yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi anggota gereja, di mana kita masuk sebagai anggota gereja, masuk ke dalam lingkungan hierarki gereja. Yang kedua, di mana rahmat baptisan itu sendiri, yaitu di mana kita diangkat menjadi anak Allah. Selain daripada kita menjadi anggota gereja, kita juga diangkat menjadi anak Allah. Nah, yang terakhir yaitu kita dihapus dari dosa asal, di mana kita dijadikan sebagai manusia baru, dilahirkan menjadi manusia baru. Nah, pertanyaan yang muncul kembali, apa yang dijadikan baru? Apa yang dibaptis dan dijadikan baru di dalam diri manusia tersebut? Itu sifat dari manusia itu sendiri, yang dijadikan baru, diperbarui melalui sakramen baptis. Nah, yang selanjutnya itu yang mendasari pewartaan dari para rasul sampai kepada hierarki gereja sendiri, yaitu tugas perutusan dari Yesus. Nah, daripada para rasul sampai kepada hierarki gereja, katekese atau pengajaran iman terus dilanjutkan. Nah, apa sih yang mendasari pengajaran iman itu terus dilanjutkan dari para rasul sampai kepada saat ini? Nah, yang mendasari yaitu tugas perutusan dari Yesus Kristus sendiri. Bahwa Yesus Kristus sendiri mengutus mulai dari para rasul yang diteruskan kepada hierarki gereja untuk terus mewartakan iman, mewartakan Yesus sendiri sebagai Mesias kepada seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada katekese yang sebenarnya atau katekese yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Nah, katekese sesungguhnya atau katekese yang sebenarnya itu adalah katekese yang berpusat pada Yesus Kristus sendiri. Sebagai yang kita wartakan di dalam katekese, pengajaran-pengajaran kita itu semuanya berpusat daripada Yesus Kristus sendiri. Nah, yang berpusat artinya apa? Yang berpusat artinya yang diwartakan atau yang kita ajarkan kepada banyak orang itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Setelah kita tahu bahwa katekese yang sesungguhnya atau katekese yang sebenarnya yaitu berpusat pada diri Yesus Kristus sendiri, yang artinya yang kita wartakan, yang kita ajarkan kepada banyak orang yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, kita akan masuk kepada pertanyaan, apa yang diajarkan tentang Yesus? Nah, apa yang kita ajarkan tentang Yesus itu yaitu wahyu atau pernyataan diri Allah pada manusia yang dinyatakan melalui sabda dan karyanya. Yang kita wartakan juga misteri-misteri Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan karya-karya Yesus, selama dia mengajar, selama dia memberikan pewartaan pengajaran iman kepada banyak orang. Nah, dia banyak melakukan karya-karya yang juga harusnya kita wartakan pada saat ini. Setelah kita melihat latar belakang dari katekese itu sendiri, selanjutnya kita akan masuk kepada katekese dalam misi gereja. Apa sih misi gereja? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa misi gereja itu sendiri yaitu keselamatan. Keselamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mempersiapkan jalan kerajaan surga melalui perbuatan baik, tindakan baik kepada banyak orang, kepada sesama. Itu adalah jalan menuju keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri adalah misi utama dari gereja. Nah, setelah kita pahami bahwa keselamatan adalah misi utama dari gereja, nah, supaya umat-umat di dunia ini selamat, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah katekese. Supaya umat mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus, kita memberikan katekese. Melalui katekese atau pengajaran ini, maka umat akan semakin mengenal Yesus, umat akan semakin mengasihi sesamanya, dan umat akan mengikuti Yesus Kristus sendiri. Dan melalui katekese ini, ketiga hal ini dapat terwujud. Nah, katekese bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing. Mengajar atau sekedar menyampaikan pengajaran, dan bimbing adalah mengarahkan pada keteladanan.
Artinya melalui katekese ini bukan hanya memberikan ilmu dalam bentuk pengajaran kepada umat, tetapi kita juga harus membimbing umat menuju pada keteladanan akan Yesus Kristus. Melalui katekese ini nanti umat semakin meneladani Yesus Kristus yang kita wartakan, yang kita ajarkan melalui katekese. Nah, teman-teman sekalian, demikian video pengajaran atau video penjelasan tentang katekese ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.